Jadi pohon sukun itu cerita dari bokapnya. Enggak, mumpung. Jadi gini, zamannya Soekarno tuh disaranin untuk setiap rumah tanam pohon sukun. Atas dasar? Karena dia ini ya untuk kesejahteraan. Jadi dia punya kualitas tuh kayak untuk karbohidrat tuh cukup. Ketika lu nggak harus nasi, iya nggak harus beras. Dan itu dia berbuah terus, nggak ada musimnya. Jadi lu satu buah itu yang mateng bisa cukup seharian untuk keluarga. Iya. Tapi dia kalau mateng pohon, kelar rumah lo, jebol semua. Iya. Ya kan diikat, diatur. Kalau udah mateng dia kelebihan ngasih tetangga. Oh, makanya sekarang ada sukun tetangga di setiap rumah. Rukun. Ya. Gua benerin lagi. Balik nyambung. Dan gua Alam, dia Bram. Gua Bram, dia Alam. Kita beda tahun. Oke. Lagi. Gue suka nih kalau misalnya dia yang buka nih. Sibuk apa? Opening, ha? Sibuk apa dia? Siapa? Lu tadi ngapain lihat apa? Enggak, ini lagi pengen mengeksplor sih. Penasaran. Explore. Apa? Ya. Tentang apa? Explore implore? Hah? Explore implore? Enggak, itu ekspor impor. Enggak, ekspor impor. Enggak gitu konsepnya. Ya, jadi lebih ke penasaran terus. Penasaran nggak sih gitu? Sesuatu yang tiap hari kita gunakan, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya yang menciptakannya siapa. Terus sudah ada dari kapan gitu kan? Baju. Ya contoh misalnya baju. Tiap hari gitu dipakai. Kan tiap hari dipakai celana. Celana dalam. Dalam. Nggak semua pakai sih. Ya kan? Nggak semua pakai. Sekarang ada boxer, ada ini, ada macam-macam. Ya gue juga pakai celana dalam itu di saat gue keluyuran. Gitu. Oke. Biar nggak terjadi benturan-benturan. Oke. Kadang kalau misalnya nggak pakai celana dalam tuh suka ada blok kayak gitu ya. Harus visual banget ya. Iya, gitu lah. Ada deh, nggak usah dijelasin, biasanya gitu. Ini lato-lato. Helikopter lato. Ada yang nyanyi kayak gitu. Ingat lagi kebayang. Iya, ya contohnya tiap hari gua pakai, gua nikmati gitu kan, bahkan sampai menjadi harapan di saat kita seharian di luar. Tapi gua nggak tahu itu dari kapan. Itu kayak tebak-tebakan ya. Lu pakai, lu nikmatin tiap hari jadi ketangan. Iya, lu kalau beraktivitas seharian di luar, lu pasti akan merindukan itu. Oke, coba. Menurut gua yang lu pikirin itu adalah. Suaranya naikin, Mas. Cek. Yang menurut gua yang itu adalah kunci rumah. Kunci rumah nggak dirindukan. Lu kan butuh buat masuk ke rumah. Iya, tapi itu kan nggak dirindukan. Buat membuka itu kan dengan alfat itu bisa membuka. Oke. Oh, ini kursi. Ya mungkin, tapi kayaknya enggak sih, enggak sekangen itu terhadap kursi. Kecuali kalau seharian lu capek lu berdiri terus. Iya. Kalau seharian kita di luarnya itu berdiri terus, ya memang lo kadang akan merindukan kursi. Aduh, gue pengen duduk nih. Ya, tapi bukan itu. Ini yang lebih dirindukan lagi kalau lo seharian. Dirindukan lagi. Keluar, lo pasti. Kelamaan. Istri, Pak.
Hah? Istri. Kalau itu Istri. pasti. Itu. Kalau nggak ntar gue nggak boleh pulang. Ya kalau itu pasti. Istri. Selain itu, ya istri kan nggak dipakai tiap hari. Loh iya dong. Sekarang kejam aja lo sebagai suami kalau misalnya lo pakai istri lo tiap hari. Ayo. Terus? Hah? Terus? Kasur. Oh, kasur. Iya kalau seharian event contoh tiba-tiba, duh sampai rumah enak kali ya nyalain AC terus rebahan gitu. Lo pasti akan merindukan seonggok kasur. Enggak. Nggak mungkin. Enggak, kalau gua enggak. Oke. Kalau gua lebih capek, enak kayaknya rebahan nih. Udah. Terus gua bisa atau enak nih tidur. Terus gua tidur. Itu kayak bisa di mana aja. Nggak harus kasur. Iya, tetap aja memang nggak harus kasur, tapi lo rebahan. Andai kata lo rebahan di lantai, Enak juga. memang enak. Tapi habis itu lo menyesal, duh Kenapa? nih, badanku sakit-sakit pas bangun kan. Enggak. Oh iya kelamaan nih gue tidur di lantai. Enggak. Biasa aja. Ah. Gua kalau di karpet ya bisa. Udah mulai saat Stiker ini. ya bisa. Benar ya, mulai saat Benar. ini ntar gue akan bilang sama ayo suruh tidurnya di lantai aja sekarang, kasurnya beli yang single aja. Mau? Nggak mau kan? Tetap ada kasurnya kan? Nah, udahlah, nggak usah dipungkiri. Karena seiring berjalannya waktu, ya kasur ini selalu diimprove teknologinya. Iya, selalu, ya bukan improvisasi seperti itu, maksudnya dikembangkan teknologinya menjadi lebih nyaman, lebih apa istilah, ya banyak lah istilah-istilahnya yang ergonomis, inilah itulah gitu loh. Antibakteri. Nah, tapi kan kita nggak tahu kasur itu sebenarnya dari kapan adanya. Tergantung lu belinya. Hah? Tergantung lu belinya. Iya memang, itu kalau pertanyaan kasur lu itu ada dari kapan? Ya. Yang Penemuan maksud apa? kasur ini itu Penemuan ada dari kasur. kapan? Gitu loh. Soalnya dari abad 15-an lah, dari abad 15-an tuh kasur sudah ada. Jadi dari tahun 1500 sekian itu sebenarnya kasur udah ada. Di mana? Hah? Siapa yang bikin? Nah, yang bikin nggak tahu tuh. Dari penjelasannya ada nggak? Yang bikin kasur? Ini kalau dulu berarti kasur masih kasur jerami gitu ya? Iya, benar. Awal-awal adanya kasur itu biar orang tuh bisa menikmati, merasakan kualitas tidur. Tuh, pakai jerami dulu, Mas. Jerami Dulu kan? tuh pakai jerami, daun-daunan, gitu loh. Itu dulu jerami tahun berapa? Abad 15-an. Abad ke-15. Zaman koboi. Berarti koboi yang Kurang pakai. lebih zaman Renaissance. Ngeri kali. Renaissance. Iya, gitu. Itu udah ada kasur. Yang Tapi bikin kan, siapa? nah itu yang nggak ada penjelasan. Yang bikin siapa? Tidak ada penjelasannya, Bang. Itu, Mas. makanya itu yang nggak ketahuan. Gitu. Adanya nanti di tahun 19-an itu Dunlop ngeluarin. Ya, Benar nggak? Di abad 18 dulu, Bang. Oh, abad Kasur yang 18. diisi sama kapas atau benang wol kayaknya. Oh. Kapas dulu, belum Itu ditemuin sama orang Jerman, namanya Hendrix Westphal. Hendrik Westphal. Westphal. Oke, terus kapuk kapan kapuk? Ya itu barang kan kapas. Itu kapas, mesti kapas. Kapas loh, bukan kapuk. Iya, beralih ke kapuk itu karena kapas itu kan mahal, lebih mahal dibanding kapuk. Ya, iya, makanya gua nanya kapuk kapan? Ini udah sampai kapas nih. Ya. Ntar lagi kapuk. Kapuk kapan? Kapuk kapan? Di sini sih nggak ada penjelasannya, karena langsung bener yang tadi Bang Abram bilang Dunlop. Itu ngasih ada teknologi karet sama getah ke busa lateks yang akhirnya sekarang jadi bantal dan kasur. Oh, latex. Ya, Nih. Latex tuh Iya, udah modern Iya, sebenarnya iya. sih. Oh, terus yang mahal banget sekarang apa? Bulu angsa.
Kalau bantal tuh. Kalau bantalnya. Kasurnya enggak ya? Kasur, iya, kasur pakai Habis bulu berapa angsa tuh? Berapa angsa lu pakai? Mungkin pelapisnya ya. Oh. Pelapis kasurnya. Iya. Itu mungkin bisa pakai bulu angsa gitu loh. Bulu domba Pak. Hah? Bulu domba. Bulu domba kan jadinya wool tadi. Anda dibahas. Nanya ya Mbok yang nggak ada di itunya kayak ini nanya yang sudah diomongin. Iya toh. Apa? Bahan apa? Kain perca. Nggak ada Mas. Nggak dibahas. Itu apa? Kasur Palembang itu? Itu ada kapuknya, Mas. Itu kapuk ya? Itu ada kapuknya. Makanya bentuknya kayak roti sobek. Iya, kayak lemper dipadetin lu. Kan nongol-nongol gitu, blok ngiket-ngiket. Belum ngeliat sih kalau lemper dipadetin. Ya. Pokoknya itulah kasur Palembang kan juga salah satu. Ya, namanya lokal. kasur ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu kan dicari yang paling nyaman gitu kan. Ya sekarang kasur pertama yang Mas Alam nikmatin itu kasur apa? Kapuk. Hahu. Kasur. Ntar dulu, sebentar. Zaman gua udah ada spring bed. Iya. Berarti Mas Alam nih terhitung dari golongan yang kaya. Karena di zaman dia kecil. Iya, zaman gua udah ada spring bed. Gua pakainya kapuk. Ya memang sih, zaman gue juga udah ada spring bed. Cuman ya jangan kecepetan. keluarga gue nggak mampu untuk beli spring bed. Kapuk. Nah, keluarganya bini gue itu kecilnya udah spring bed. Iya, walaupun ada kapuk juga, tapi sengaja udah nikmatin spring bed. Iya, kalau teknologi pasti pakai kapuk itu, lu harus punya semacam raket rotan penebah kasur. Bener banget. Itu siang jemur di matahari, gini tidurin kepuk-kepuk pok. Bener banget. Disebelahin. Jadi nggak ada teknologi anti tungau itu nggak ada, udah gebukin aja tuh sampai kena sinar matahari. Tapi ya, gue juga jujur gue ngalamin itu, walaupun gue kan alergi terhadap debu, ya kan. Jadi gue cuman kebagian mindahin kasurnya ke depan, habis itu bokap gue yang mukulin. Enak banget ya keluar. Udah habis dijemur tuh. Banget itu. Wah, top banget dah. Udah gitu, keseringan kalau gue masuk pas bokap gue mukul-mukulin kasur kayak gitu, terus gue nanya sama bokap gue, "Pak, kasurnya salah apa?" Bokap lu jawab. Bokap lu jawab. Apa jawabannya? Ya kasurnya nggak salah, kamunya yang salah. Cuma daripada mukulin kamu, mendingan mukulin kasur aja. Biasanya di kasur. Gitu. Agak nggak enak dengernya, pelampiasannya di kasur. Agak. Ya tergantung ya. Iya sih. Tapi jangan pakai kata pelampiasan lah. Tapi apa? Apa selain pelampiasan? Ya itu gebukin kasur. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Bareng lagi. Kalau sekarang tuh bahannya ini karena gue kemarin barusan masang samsak. Jadi samsak itu kan ada yang dulu pertama pakai pasir nih. Ya. Nah, pasir juga di daerah kita kan, di itu daerah-daerah Madura tuh juga dipakai buat tidur kan, ada kan pasir halus emang katanya bagus buat kesehatan, lu tidur di atas pasir. Nah, buat goreng kerupuk juga, kerupuk pasir. Ya terus dulu tuh isinya samsak pasir. Nah, itu kan dia butuh samsak itu butuh yang semi empuk tapi berat. Jadi walaupun sebenarnya dulunya lagi tuh bukan pasir. Apa? Jerami. Oh, balik berarti jerami. Dari jerami terus ke pasir. Ya. Pasir itu tapi terlalu keras. Terus ke sini ada pakai kain perca. Ya. Kain perca. Kayu nggak pernah sih. Terlalu tajam. Itu rusak sih, tajam-tajam sih itu. Nggak pernah sih aku tahu kalau misalnya serbuk kayu dipakai buat itu. Kain perca. Nah sekarang yang baru ini pakai ini karet granul. Karet kayak karet vulkanisir yang dihancurin pakai mesin tuh. Terus itu di filler ke dalam samsak. Itu dia lebih ada pantulannya lagi. Nah sekarang itu udah lebih
bobotnya antara kain perca sama apa tuh, dia tengah-tengah antara kain perca sama pasir. Jadi beratnya tuh tengah-tengah dia. Jadi dipukul nggak terlalu mental. Nggak, tetap Tapi beratnya- lebih berat, tapi justru ada pantulannya karena karet. Jadi lo bayangin aja kayak mukul ban. Iya, maksudnya pentalannya ke tangan lo, terhadap Iya. tangan lo, bukan bental langsung tueng. Iya. Kalau terlalu ringan kan dia bentalnya pasti Benar. terlalu jauh, makanya harus ditahan di belakangnya. Gitu loh. Nah, kalau kasur pakai lapisan-lapisan kain ya kita udah tahu lah ya. Kalau di beberapa tempat kayak di luar pun Timur Tengah kadang cuma pakai madani, tumpuk-tumpuk ini kain-kain kan tidur. Ya. Kayak gitu kan. Nah, terus kalau pakai karet belum ada ya? Hah? Pakai karet? Justru Diisi karet gimana? ada, Latex tapi itu ya? Latex. Teknologi Cuman, latex itu. Makanya latex yang gue tahu nih ya, latex itu ada dua, ada yang full latex, ada yang latex cuma sebagai alas, bawahnya tutup per. Oh iya, lapisan atasnya. Ya, Gitu loh, dalam artian yang ya bawahnya untuk tingkat keempukannya itu tetap pakai per, tapi softness-nya itu ya di atasnya itu latex. Gitu yang meredam kerasnya per. Per kan pasti tajam kan. Nah, Iya. di spring bed sendiri pun pernya itu dibungkus. Udah ada, nggak langsung. Ada pembungkusnya gitu. Iyalah. Gitu persatuannya tuh dibungkus satu-satu sebenarnya gitu kan. Nah, seiring berjalannya teknologi dari spring bed ini sendiri pun sekarang udah ada yang bisa maksudnya lebih praktis untuk pengiriman. Jadi nggak full gede tapi dia dipres, vakum, terus digulung. Spring bednya. Jadi lebih compact. Ini spring. Bukan yang busa. Bukan, spring bed ternyata. Jadi nyampe pas kita buka plastiknya, ngembung baru per-pernya main. Masuk angin dia. Iya, kembung soalnya. Kasur angin, kasur air. Kasur angin, Ada. kasur air. Nah, maksudnya kan banyak nih jenis-jenisnya. Banyak. Mulai dari kapas, kapuk, wall, ya kan. Terus ada yang air, angin. Dipan kayu. Terus ada yang poliuretan busa. Poli apa lu ngomong tadi? Poliklinik ada kasur emang. Lu sampai sana juga. Itulah pokoknya. Lu diperiksa juga di kasur. Sengaja gue paham itu ada busa gitu. Busa, terus latex, karet, perubahan karet, terus spring bed, kan banyak teknologinya. Nah, gitu. lu yang paling suka apa? Bukan kita jangan ke yang paling suka. Kenapa ya? Berdasarkan pengalaman, lu udah menggunakan kasur apa aja? Wah, yang paling awal dulu ya kapuk lapis kain ya. Terus habis itu masuk ke spring bed. Habis itu begitu teknologi busa udah mulai bagus, busa. Terus itu yang lapisan latex. Kasur angin ya pernah. Kasur air belum. Kasur air yang gue belum pernah ngalamin. Hah? Itu roti kasur. Pernah juga ngalamin, cuman nggak ditidurin bedanya. Nyanyiin lagu Jabu Kasur. Terus. Terus apa lagi? Tapi seringan kesini udah nggak tergantung kasur sih buat tidur. Tergantung tempat. Enggak. Kalau gua ngantuk ya tidur. Mau Ya. posisi gini pun gua bisa tidur. Iya memang. Maksudnya kan, ya di luar konteks posisi lu berada, mencari kenyamanan. Bukan masalah lu tidur kadang di mobil pun lu duduk di sofa tidur. Iya, karena gua bisa nyaman di mana aja. Jadi Ya kan bukan di situ konteksnya. Ini kan kita bahasnya kasurnya, bukan lu tidurnya. oh iya. Katanya kan untuk kebutuhan tidur. Ya memang kasur diperuntukkan itu, tapi kan ya itulah, ya gitulah pokoknya. Tapi intinya tidur tuh apa sih? Hah? Intinya tidur tuh yang enak apa sih? Intinya tidur Yang lu enak butuhin apa itu sih dari untuk supaya tidur enak? merem. Jadi ya kelar dong kalau tidur tuh perkara merem kan kelar. Hari ini kenapa ya banyak suara-suara
sumbang. Lu udah nanya kalau lu Kalau ngecas harus buka covernya. Nah. Kalau Ino tidur di mana, No? Udah kasur apa? Spring bed. Kasur ortopedik tuh. Ortopedik. Untuk kesehatan Tulang. Dia ngikutin bentukan tulang, normal harus kayak gimana. Oh, oke. Ya karena dia orang Batak, punya tulang. Ikutin punya tulangnya dia. Ya, kalau kita kan kita nggak punya tulang. Kita punyanya Om, Pak D, Pak Le. Nah, Satrio. Tidurnya di kasur apa sekarang? Serumah. Ya, kasur rumah. Apa Spring bahannya? bed, spring bed. Spring bed juga. Padahal di Salatiga enggak. Salatiga enggak, kan di rumah. Ah ya. Salatiga mah tidurnya di karpet, yang penting tidur. Nah, yang ujungnya agak spesial nih. Yang agak spesial dia tidur. Kasar soalnya tuh biasa tidur. Coba tidur di mana aja. Melantai. Iya. Dia Ada kasur, tidur tuh ada spring bed. kayak tidurnya di bawah. Kayak anak-anak ABG kalau lagi ajojing. Apa itu? Ya, Apa itu? ngefloor. Ngefloor. Iya. Emang kalau Mas Arif senang tidur di apa? Sebenarnya senangnya di mana? Selain di lantai. Selain ketiduran pas lagi aktivitas di lantai. Di busa sih Pak, di busa. Di busa. Jadi Dilapisin kasur. Nah, kasur di busa itu ya kasur. Kasur. Udah busa dihabisin kasur. Busa itu bagian dari kasur. Maksudnya di busa yang dilapisin spray. Apa gimana sih? Ya, gitu. Nggak ngerti. Kalau lu? Ya kalau gue sih pertama kali ngerasain kasur itu ya kasur kapuk pastinya, ya kan. Habis itu busa. Terus waktu gua nomad pakai kasur angin. Oh ya. Nah, Ai pernah ngerasain tuh. Apa? Tinggal di rumah gue yang kasurnya kasur angin. Oh, Nah, suatu waktu pernah bocor. Karena kita kan nggak tahu kerikil atau apa, Nah, gesek-gesek. Jadi bocornya bocor halus. Udah mau kenceng-kenceng tidur tiba-tiba pas bangun-bangun kok keras ya. Nggak tahu udah rata sama lantai. oh, Hah? Akhirnya kita tambel, tapi bocor lagi di tempat yang berbeda. Tambel lagi sampai akhirnya udah udahlah iya. buang Enggak, ganti. tempat tambel kasur di mana? Hah? Tempat tambel Ada yang ban. jual tambelannya, Mas. Oh, bukan bawa ke tukang tambel kasur. Enggak, gitu. ada yang jual tambelannya merek yang sama dengan kasurnya. Oh, Gitu loh. Habis itu balik lagi ke kasur kasur busa. Udah kan? Kasur busa sekian lama sampai akhirnya mampulah beli spring bed. Gitu. Udah kebeli spring bed, ya kan? Terus pindahan. Ya, nggak mungkin kita bawa spring bed kan? Balik lagi di kota yang baru, kasur busa lagi. Sampai mampu kebeli spring bed lagi, terus pindah lagi, balik lagi ke Jakarta, nggak mampu lagi. Ya karena tiap pindahan itu ninggalin kasur. ya mau nggak mau ninggalin kasur karena biaya angkutnya kok kayaknya lebih murah kalau beli lagi di sana. Oh iya. Gitu loh. Jadi ya setiap proses pindahan ternyata tuh menghabiskan tabungan, ya akhirnya harus mulai lagi dari kasur kapuk lagi. Yang terakhir kasur kapuk, bukan kapuk, sorry, kasur busa. Terakhir yang gue beli kasur busa itu karena sifatnya masih ngekos, jadi masih bakalan pindah-pindah. Gue beli kasur busa yang bisa dilipat-lipat. Kasur busa yang bisa dilipat-lipat. Gitu, itu yang terakhir. Sampai akhirnya kemarin kasur busa yang bisa dilipat, pas gue beli, ya itu akhirnya sesuai dengan teknologi keluarlah
si kasur itu kenapa ngedip-ngedip? Itu casan. Tadi perasaan nyala terus, kenapa sekarang jadi ngedip-ngedip? Oh, akhirnya mampu tuh, ya kan? Ada teknologi baru nih, spring bed, tapi yang bisa pengirimannya compact, digulung. Oh iya, yang Akhirnya gue beli itu, nyoba kan. Cuma penasaran pengen bukanya ya? Iya, gue beli itu, walaupun digulung, wah bote. Ya berat lah, kan bobotnya sama. Kacau deh pokoknya. Dan barang nyampe di saat gue di rumah sendirian. Nah, nggak tahan dong, pengen buka dong. Iya, cuman kan ngangkat dia sampai ke tempat tidur. Posisinya. Ya kan, dengan rumah gue yang kontrakan petakan gitu kan, barangnya banyak, wah itu effort banget, sumpah. Terus beneran lu buka gitu, terus gitu, langsung jadi. Iya, keren, ternyata keren teknologinya. Terus pernah lu ringkesin lagi nggak? Belum sampai detik ini, karena mungkin gue nggak punya plastik sebesar itu untuk masuk ke Divakuumin semuanya, habis itu sedot vakumnya, belum punya dan emang belum pindah kan, jadi nggak tahu how to make it compact gitu kan. Walaupun tahu caranya itu tahu gitu loh, cuman belum dicoba aja. Ya. Tapi ada apa tuh kalau di daerah Malang tuh kasur nggak boleh dibalik. Kasihan. Di daerah Malang kasur nggak boleh dibalik. Enggak, sebenarnya ini tips ya. Tips. Ini tips buat kalian di rumah gitu. Kalau punya kasur, jangan pernah dibalik. Kenapa? Karena akan rusak. Iya. Gitu. Bener. Iya. Kasur itu jangan pernah dibalik. Itu akan rusak. Nggak enak juga soalnya. Nggak enak juga. Tergantung. Nggak enaknya gimana. Karena dia sisi atas sisi bawah sama. Sama pelindungan. Iya. Nggak enaknya di mana? Ya kalau dibacanya ngebalik, rusak. Ya iya, ya makanya kan kasur jangan pernah dibalik. Karena kalau dibalik rusak. Nah, betul. Tapi kalau secara kasurnya sendiri dibalik, kasurnya sendiri dibalik, ya tergantung. dia nggak rusak. Kalau kasurnya toh Dibalik, dibalik, jadi kot rusak. Kot rusak kan kasurnya toh. ribet. Dibalik jadi kot rusak. Ada teta. Iya, Dia pasti baju magenta. iya. Tak, Oh, cantik. Kasur. Anakku ini. lagi ngomongin kasur. Hah? Di rumah pakai kasur apa? Kasur, nggak tahu, nggak pernah merhatiin. Kalau dia kasurnya kasur pegunungan. Apa itu? Pakai diriku sendiri ya. Jadi dia tidurnya di sini, lakinya tuh bisa di sini. Bukan kasur tumpuk yang bisa di sliding gitu. Enggak, kasurnya sih satu ukuran king apa queen? Ekstra gitu. Wah, Queen. Ukuran queen berarti kan 180 kali 200 ya? Nah, 200 kali 200 kan? Berarti king. king itu. Iya, jadi Teta di sini. Nah, suaminya tuh di sini. Dia lebih tinggi. Iya. Oh. Nggak tadinya sih rata. Begitu suami tidur. Oh gitu. Atau Ini enggak naik ini ya? ke tengah, Ya. lari ke tengah. Atau enggak lari ke tengah. Bluk gitu ngumpul. Wah, itu spesial kasurnya. Spesial. Kasurnya apa suami? Lebih ke suaminya yang spesial. Suaminya spesial. Iya. Suaminya spesial banget. Emang orang spesialnya. Oke. Diketawain. Hah? Matanya segaris. Iya. Jadi, ya kenapa gue bilang spesial? Oke nih, biar nggak segaris. Kenapa gue bilang spesial gitu kan? Karena di saat suaminya naik ke kasur, itu bawaannya semua tuh ngerapat ke dia. Otomatis. Gravitasi langsung berubah. Iya, gitu naik tuh, nempel. Anak-anaknya juga nempel. That's make special. Gitu. Rumah juga ya? Rumah langsung begini ya, dapur geser. Rumah enggak segitunya. Oh, toilet kamu yang di bawah tangga itu kan sebenarnya rata kan?
Semenjak dipakai sama kalian kan jadi ambles. Enggak gitu ya? Enggak. Oh, enggak gitu kan. Aduh. Pernah jebol yang waktu di kebun nanas tuh. Renu. Ya. Jebolin toilet. Iya, ubinnya ambles pas dia lagi ke situ, nggak tahu kopong bawahnya atau dia yang overload ya. Oh. Emang kopong sih berarti. Sama speed di toilet, Mas. Masuk dia ke dalam toilet jadi. Loh. Hah? Ada bagian ini kan Oh, WC. ambles sedikit. Amblesnya lumayan, nggak dikit. Lumayan lah. Tapi itu sering terjadi untuk beberapa rumah yang kondisinya lo bikin kamar mandi itu tanpa lo basementnya tuh nggak ada. Oh. Jadi cuma tanah dipadat-padatin, habis itu lo taruhin. Iya ya, sama ini keramiknya. jenis kamar mandi yang toiletnya gabung sama kamar mandi karena dia kena air terus. Itu Jadi di saat ada pecahan nat kena air, ambles gitu loh. Itu lumrah terjadi. ya itu harus di filler itu. Ada fillernya kok. Benar, itu harus di filler. Filler itu kan kalau kita tidur itu keluar. Itu mirror. Kenapa jadi mirror? Mirror itu apa juga gue nggak tahu. Kalau mirror gue tahu. Ya itu. Buat ngaca. Yang gue tahu mirror itu ini pembalap MotoGP, Jorge Miller. Nggak ada yang tahu kecuali apa? Makin nggak ada yang tahu. Nggak ada yang doyan MotoGP apa gimana sih? Nggak ada. Doyan. Cuma mahal masalahnya. Kan nonton di TV nggak mahal. Kan pengen beli kalau ngelihat. Pengen punya. Semampu-mampunya lo itu nggak dijual umum, Mas. Ya iya. Motor-motor yang dipakai MotoGP itu nggak pernah dijual umum. Tekenannya lah cari. Nggak ada, Mas. Nggak street legal dia soalnya. Cari. Nggak. Ya nggak. Lagian juga itu prototype. Dan teknologi dia itu nggak bisa sembarangan dipakai sama motor-motor yang dijual di pasar, nggak bisa. OLX itu nggak ada ya? Hah? OLX itu nggak ada. Nggak Bekas ada. motor GP gitu ya. Kalau motor-motor yang dipakai di Superbike itu masih motor umum yang ada di pasaran. Superbike masih bisa, masih ada. Masih ada. Motor GP Tapi nggak ada. Motor yang di MotoGP itu nggak ada sama sekali di pasaran. Sama sekali nggak ada. Pelit. Dibilang pelit. Hah? Ini salah siapa ya? Kok bisa-bisanya dibilang pelit? Iya. Ya. Lu ceritanya makanya begitu. Ya enggak emang. Ya emang Ya memang itu. Ya udah. Hanya. Udah, nggak usah ngomongin motor GP. Balik ke kasur. Balik kasur aja. Nah, Kasur itu masih ada sekenanya. Ya, memang ada, tapi yang nggak beli yang baru aja. Nggak geli apa pakai kasur bekas wong yang kita nggak kenal. Yang bisa jadi itu kasurnya ditempatin sama orang yang meninggal. Ayo, nggak geli apa? Nggak geli. Nggak, gua ngebayangin kalau geli sih nggak. Geli nggak? Serep. Ya enggak, misalnya taruhlah orang yang nggak lo kenal, dia belum meninggal gitu kan, terus lo nggak bisa ngebayangin, wah dia pernah ngompol di sini, terus nggak geli apa? Enggak sih, nggak ngebayangin ke situ. Lagian juga nggak pernah. Tapi emang pernah beli kasur second? Enggak. Tapi kalau lu ke hotel kan lu nggak mungkin tiap lu ke hotel kasurnya diganti baru. Kalau hotel itu kan ada treatmentnya. Apapun itu lu pasti lu pakai kasur bekas Jujur, orang sebelumnya. Kalau bojoku nih ya, kalau misalnya aku ditugasin kemana, nih anak-anak tahu nih, aku ditugasin kemana, pasti nanyain hotelnya di mana Pak? Hotel ini. Ya udah kamu pindah aja, itu kan hotel bintang 3. Treatmentnya tuh berbeda. Hotel bintang yang di bawah itu treatmentnya tuh nggak sampai segitunya. Tapi kalau hotel-hotel yang berbintang banget, itu ada treatment terhadap kasurnya. Gitu loh. Jadi lo akan tetap nyaman walaupun itu bekas diompolin atau bekas kecipratan yang itulah. Apa itu, Pak? Nah,
Ya Alasan. itu. Kopi ya. Kopi. Ya ngopi kok di kasur. Lah, Ya bercak lah. siapa tahu. Ya tapi itu dihilangkan bercak-bercak itu. Otomatis ada treatmentnya gitu loh. Suka ini ya, suka pas cuci nggak bersih agak bau pemutih gitu ya. Iya, itu alasannya kenapa kalau misalnya bojoku bilang, ya udah kamu yang cariin hotelnya, aku nyerah karena pilihan aku tuh ntar katanya, itu nggak bagus tuh, mendingan ini aja. Akhirnya nggak kepilih. Gitu. Nggak jadi di hotel. Hah? Nggak jadi di hotel. Iya, maksudnya nggak jadi di hotel yang aku pilih, gitu. Di hotel yang dia. Tuh. Gitu loh. Nah, Bawa ini aja. minum dulu. Bawa apa? Bawa lapisan kasur sendiri. Ya nggak gitu ya. Kadang Enggak. kalau aku tuh kebiasaannya kalau sama bojoku itu kalau misalnya jalan-jalan itu kan Capek. aku misalnya 3 hari, gitu kan 3 hari, aku tuh bawa baju 3 hari, celana dalam 3 hari, celana ya cuman paling ya cadangan 2 di luar baju tidur gitu kan. Nah kalau bojoku ini biasanya persiapannya itu bisa sampai seminggu. Oh dilebihin. Takutnya rencana 3 hari betah. Lebih ke arah takutnya aku harus pulang, dia lanjut entah ke kota mana kerjaannya. Oh. Itu sih lebih spare-nya di situ gitu. Walaupun keseringan apa yang ada di koper itu ya biasanya dia laundry-nya ya di hotel. Jadi kalau lagi jalan sama bojo lu berdua lu sering dipulangin gitu ya? Bojo tapi pakai lu. Iya. Ya. Iya, seringnya dipulangin sendiri gitu. Enggak juga. Nah itu tadi dipulangin. Iya maksudnya Dia lanjut, gue pulang ke lu pulang. Jakarta tapi begitu sampai di bandara ya dia lanjut. Nah yang Nggak rukun pulang ke dong. rumah. Yang rukun. Ya itu rukun. Misa-misa. Iya kalau bisa dimakan itu namanya sukun. Kok aku tiba-tiba pengen sukun ya di sini yang jual sukun goreng. Nggak ada Pak, jarang. Jarang ya. Kalau rokok sukun ada juga tuh. Iya. Iya lagi pengen sukun. Tapi pernah makan sukun yang udah matang belum? Udah enak banget. Enak kan? Enak. Manis kayak nangka. Wangi. Ya kan kayak nangka kan? Oh, ada di Jogja itu yuk. Iya ada aroma nangkanya. Serius bener. Enggak. Gimana? Jangan bikin malu-malu bapaknya ah. Nah, Ya ini ngomongin teksturnya apa rasanya? Iya rasanya kayak nangka. yang kayak ubi itu kalau masih belum matang banget. Jadi kalau dia udah matang banget dia tuh kayak ada aroma-aroma cempedak kayak gitu ya. Iya. Kayak ya lebih Bener, mirip lebih ke nangka situ cempedak. wanginya. Karena dia kan punya, Di Jogja banyak Pak. dia kan punya karakter kulit yang mirip juga soalnya. Itu. Jogja banyak itu. Apa kita perlu ke Jogja? Pas Ino belum ya? Belum pernah. Saya nggak tahu suku apa. Mateng lah. Dia Satria tahu? Tahu lah. Sukun tahu kan? Tahu suku Kalian serius belum tahu? Halah, tadi habis ngomong, wow di Jogja tuh banyak, di Jogja banyak. Habis itu dia, saya nggak tahu. nah, Kenapa perlu kita ke Jogja? Di daerah sini juga masih banyak. Depok masih banyak kok. Pohon sukun tuh masih ada. Di Depok. Masih banyak kok. sama keluih mirip ya. Bedanya apa ya? Sukun sama keluih. Nah, Beda dong. beda enggak ya beda maksudnya gue lebih jarang keluih apa maksudnya jarang ya tahu tapi jarang nemuin olahannya. Oh iya, tapi kan mirip memang sejenis. Oke. Balik ke kasur. Udahan dong. Iya juga sih. Iya juga. Balik ke kasur, ayo. Nah itu sukun. Dan dia nggak tahu beneran loh. Di mana juga? Coba kita beli. Coba cari di mana. Ada. Mas, mas, jalan mas. Enak no. Jadi pohon sukun itu cerita dari bokapnya. Balik ke kasur aja.
Enggak, mumpung. Jadi gini, zamannya Soekarno tuh disaranin untuk setiap rumah tanam pohon sukun. Atas dasar. Karena dia ini ya untuk kesejahteraan. Jadi dia punya kualitas tuh kayak untuk karbohidrat tuh cukup. Ketika lu nggak harus nasi, ya nggak harus beras. Dan itu dia berbuah terus, nggak ada musimnya. Jadi lu satu buah itu yang mateng bisa cukup seharian untuk keluarga. Iya. Tapi dia kalau mateng pohon, kelar rumah lo, jebol semua. Iya. Ya kan diikat, diatur. Kalau udah mateng dia kelebihan ngasih tetangga. Oh, makanya sekarang ada sukun tetangga di setiap rumah. Rukun. Ya. Gua benerin lagi. Iya. Aduh. Udah 40 kata Indo. Oh iya. Udah 40. Jadi balik lagi ke kasur. Dari kasur yang pernah dipakai sama Mas Alam, yang mana yang paling nyaman? Yang paling nyaman. Yang ada lapisan lateksnya. Yang ada lapisan latex. Nah, kasur yang gue pakai ini, yang terbaru ini, yang dengan teknologi pengiriman yang so simple, dengan berat yang tidak simple, ya kan? Itu nyaman. dia spring bed dengan latex dan dapat bonus lapisannya juga. Dan buat gua ini spring bed ternyaman yang gue pakai. Walaupun gue pernah pakai spring bed yang sangat nyaman banget. Bukan pernah nidurin spring bed yang sangat nyaman banget, tapi dari segi ekonomi sangat tidak nyaman. Bahasa lu kurang enak. Ya udah lanjut. Terus gaya decitnya itu gimana? Gaya decit springnya itu? Enggak. Berisik enggak? Enggak ada decitnya. Dipakai buat juga buat, enak. Buat olahraga itu. Jadi ini kita pukul-pukulin ya. Enak ya. Itu tetap enak dan nyaman gitu. Enggak mengganggu tetangga gitu ya. Quality, cuman harganya 60 juta. Mahal. Iya. Ukuran king size-nya itu 60 juta. Jadi gue nggak sanggup untuk membelinya, tapi gue pernah menikmati kasur itu. Itu benar-benar, lo udah tidur, bangun badan lo nggak pegel, walaupun posisi lo kayak gimana, itu enak banget, sumpah. Mau tahu mereknya? Jangan sebut. Itu yang dijual sama pacarnya Egi. Iya, pacarnya Ino. Itu yang dijual sama pacarnya Ino. Itu mereknya. Dan mereknya udah merek itu, ditambah ini special edition. Karena pesanan khusus. Jadi kalau kita buka spraynya tuh ada bacaan. Ada door prize di dalamnya. Ada bacaan manajemen hotelnya. Jadi emang pesanan khusus. Oke. Harganya mahal banget. Oke. Terus nilai atau jual kembalinya juga bagus. Enggak, itu biasanya dijualnya ke karyawan, nggak ke Bali. Oke. Karyawannya, maksudnya harganya bagus, stabil. Ya turun setengah lah. Apa? Mau ngomong apa? Gitu. Bisa setengah harga loh itu kalau dijual kembali dibanding kasur-kasur lain. Nah, harga. Berarti masih dapat bagus loh harganya. 30-an juga. Enggak sih, gua nggak kepikiran sih. Maksudnya itu kan berarti ngalang-ngalain kasur hotel ya? Ya ini kasur hotel. Hotel mana? Hotel mana? Waktu itu sih di daerah Permata Hijau hotelnya. Yang pakai kasur itu. Kasur hotel itu harganya segituan? Pantes enak. Ya, rata-rata hotel-hotel bintang 5 Diamond, yang kelasnya udah Diamond, bintang 5 dan lain sebagainya itu minimal kasur yang dipakai sama mereka tuh yang harganya di atas 30 jutaan, Mas. Oke, jadi agak-agak sedikitin ya ketika sering event terus
dapat area kasur apa tuh kamar mahal yang non smoking, biasanya kasur ya kan? Yang non smoking, terus ya udah karena non smoking akhirnya pilih nongkrong di luar, ketiduran di depan. Jadi kasur yang mahal itu nggak berlaku. Agak sedih ya kalau kayak gitu ya. Agak sedih sih. 60 ya wes. Oke. Baiklah. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, jangan lupa tetap subscribe, komen-komen. Siapa tahu ada yang pernah menikmati kasur yang unik-unik. Kasur air kan tadi gue sama Mas Alam belum pernah nyobain kasur air. Itu ceritain aja. Terus tetap subscribe, di like, bunyikan lonceng, terus Spotify di follow, IG follow. Spotify kasih bintang 5. Sama tips sekali lagi, jangan pernah apa? ngebalik kasur karena itu akan rusak. Karena dia rusak. Terus ingat tidur, ingat kasur, ingat Nina. Nina Bobo. Oh iya, mau ke sana. Bobo. Kalau tidak bobo digigit Ino.